Jika kamu rindu dengannya, jangan sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Oh, ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Gitu. Kamu gak usah pacaran, dijaga. Ya, ingat, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Ayu mergo gincu kalah sahdu tinimbang ayu mergo banyu wudu. Wah, ora kaya raimu dipulasi ngene iki opo. Nduk, haram, gak boleh. Belajar sungguh-sungguh, gak usah pacaran. Nanti jodoh pasti datang. Gak usah galau. Kalau kamu dibully, dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry. Bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dimiliki. Ya, kamu. Cuwilik menu cah iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Fakih Amiruddin dari MTS Negeri 6 Kulon Progo. Fikih apa? Fakih Amiruddin. Fakir Amiruddin. Fakih. Oh, Fakih. Wisnu Fakih Amiruddin. Wisnu wis NU. Alhamdulillah, ampun. Alhamdulillah, ampun. Pertanyaannya. Kelas piro? Kulo kelas 8. Kelas 8. Cita-cita. Cita-cita pengen jadi dokter. Copet. Dokter. Oh, dokter. Copet ajar. Tak takon, dokter iki pinter apa goblok? Nek goblok mboten sabet nambani ya. Goblok. Dokter iki goblok. Buktine apa? Saben wong teko ditakoni kan goblok. Oh, Bu Kapolres sakit apa? Takon ngono. Pak Dandim sakit apa? Dokter itu yang pinter cuma satu. Nek empun sekarat pripun? Hah? Cangkeme iki pinter jawab lah sekarat pripun. Terus ngene aku dokter iku sing sekarat piye tak idak pisan. Apa pertanyaanmu? Sekarat. Sapa kok sekarat? Sapa jenenge? Wisnu. Apa pertanyaane? Pripun carane milah ilmu nek ten FYP TikTok niku kan onten ilmu niku bener napa salah? Oh, korban goyang pargo ya. Cuaks. Jal, kowe nggih kata-kata harus mburine cuak. Iso calon dokter kudu iso. Ayo. Mboten saged ya. Halo iso, rupamu calon dokter nggawe kata-kata terus mburine cuak. No. Pripun? Hele, kata-kata, Cuk. Ah, ngelemen lho. Mburine cuak ngono. Cuak. Leh. Kata-kata dhisik. Kata-kata cuak. Contohnya ngene. Pacarane karo aku, rabine karo dekne. Cuak ngono lho. Baleni apa? Meskipun kita sejauh isya dan subuh, namun ternyata hati kita sedekat maghrib dan isya. Cuak! Dene iso. Rasa gawe sing aneh-aneh. Aku sing macari, kowe sing ngetengi. Cuak! Ayo pertanyaannya. Ra bahaya ta? Kamu nanya. Generasi TikTok dilawan. Ayo, kowe punya TikTok gak kamu? Punya TikTok gak? Punya. Followernya berapa? Alah telu gaya. Berapa followernya? 18. 18. Followernya 18. Sing komentar piro siji? Mboten enten. Ora. Apa pertanyaannya? Pripun carane milah ilmu saking TikTok niku bener napa salah? Oh. Sing kadang-kadang sing FYP kan Nggih. bosok yo ya. Aku tahu bengi-bengi mulai ngaji jam 12 malam delok TikTok.
Delala FYP ono mbak-mbak pakai jilbab, bajunya dibuka, kotangnya dibuka, direkam. Hey guys, susuku gede guys, mumet das kuno. Untung pakai kacamata hitam aku kuno. Jadi pas mataku mendelik nggak kelihatan. Inilah pentingnya kenapa kebaikan itu harus diposting. Saya ulangi. Inilah pentingnya kenapa kebaikan itu harus diposting. Karena kalau orang nggak mau posting kebaikan, yang akan muncul sebagai FYP video TikTokmu itu rata-rata perbuatan dosa dan maksiat. Kamu bikin acara kayak gini, posting. Sedekah, posting. Ibadah, posting. Nanti dibilang pamer Gus. Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Sesuatu yang ditampakkan belum tentu pamer selama dia bisa menjaga hati dan niatnya. Kalau orang bermaksiat saja diposting, kenapa kita berbuat baik tidak berani posting? Sedekah itu boleh di malam hari, boleh siang hari, boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Yang nggak boleh itu sembunyi-sembunyi, tidak sedekah terang-terangan, cangkeme cerewet, itu nggak boleh. Jadi kalau kelihatannya jelek, kamu sortir, nggak usah dilihat. Karena kan kalau Instagram kalau kita nggak follow nggak lihat, tapi kalau TikTok selama FYP bisa dilihat. Makanya kalau kira-kira nggak tahu, kamu tanya sama guru. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang kok semua video kabeh mau delok, malah mau scrolli sing bening-bening tok, kebaya merah. Maka ingat, gunakan waktumu sebaik mungkin, karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik berharga banget. Ya wis nyo 300.000. Enak men golek duit cah iki cah. Ya nduk, pas ya duitku. Foto dulu yuk, dilihatin. Ya udah. Yuk semuanya maju, kita selawatan, kita foto bubar. Ayo maju. Yang terhormat Kepala Kemenak Haji Muhammad Wahib Jamil SAG MPD, PJ Bupati diwakili oleh Asisten Daerah 1 Kulon Progo Dr. Andes Jazil Ambar Wasan, Kepala Dinas Dikbora Bapak Kodim 0731, Kepala Badan Kesbangpol Ibu Kapolres, Kepala Balai Dikmen, dan para Dewan Guru yang hadir yang saya muliakan. Anak-anak sekalian, siswa dan siswi madrasah sekulon Progo yang berbahagia. Makan wingko, minumnya susu. Hai anak madrasah Kulon Progo, I love you. Saya baru mendarat dari perjalanan yang lumayan jauh dari Jambi, karena semalam saya masih ada takbir akbar di Kabupaten Tebu, Rimbo Bujang, Jambi. Perjalanan 6 jam dari bandara. Jam 6 saya harus berangkat ke Jakarta. Jam 11, setengah 12 boarding ke Kulon Progo. Banyak orang mengatakan begini, Gus Miftah itu capek apa enggak? 1 bulan saya bisa menghadiri hampir 100 lokasi. Ini hari saya nanti belum sempat pulang Pak, langsung ke Bantul. Mungkin sampai rumah jam 12 malam, besok pagi saya membuat acara yang sama di Wonosobo, lanjut Demak, malamnya di Jepara. Berangkat ke Bandung, saya ada acara dengan Pak Menteri Bahlil, malamnya saya berangkat ke Hong Kong. Pulang dari Hong Kong, istirahat sebentar di Jakarta, nonton timnas Indonesia ngelawan Argentina. Tanggal 20-nya langsung berangkat ibadah haji, dereke bapak ibu saya. Semoga anak-anak madrasah semuanya segera dipanggil oleh Allah.
dipanggil? Untuk ibadah haji. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Pertanyaannya mungkin begini, Gus Miftah capek apa enggak? Saya itu punya teman Pak Kapolda itu. Pak Kapolda itu kalau mau ketemu saya harus nunggu waktu saya di Jogja. Anak-anak sekalian, ini saya sampaikan untuk memupuk semangatmu sebagai santri, sebagai siswa dan siswi. Dikatakan wa maladzatu illa ba'da ta'bi. Seseorang itu tidak akan pernah merasakan kenikmatan sebelum dia bersusah payah. Mindsetnya harus dibangun dari dini. Orang sukses itu memahami proses. Orang gagal itu banyak protes. Kalau melihat orang sukses, contoh umpamanya kita melihat Pak Kemenak duduk di sini. Yang kamu perlu lihat itu adalah prosesnya, bukan pencapaiannya. Di situ ada Bu Kapolres. Yang kamu lihat sekarang bukan jabatan yang dia dapatkan hari ini, tapi proses panjang sehingga beliau menjadi Kapolres. Demikian juga dengan Pak Dandim. Maka itulah alasan kenapa saya lebih suka olahraga itu jalan, bukan lari. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Pertanyaannya adalah, perjalananmu hari ini seperti apa? Karena jalanmu hari ini yang akan menentukan masa depan Indonesia ke depan. Apa yang kamu tanam hari ini, besok yang akan kamu tuai, yang akan kamu panen. Kalau Anda mengatakan, Gus, saya anak madrasah, mungkin kesempatan saya untuk sukses hanya 0, sekian persen. Itu pikiran bodoh. Gus Miftah juga anak madrasah. Saya madrasah sanawiyah, kemudian lanjut madrasah aliyah. Gus, saya dari desa, hanya dari Kabupaten Wesprok, Kulon Progo. Anda salah. Saya dulu berangkat dari Lampung, yang untuk menuju kota harus 4 jam. Masa kecil saya belum ada listrik, jalannya banyak berlubang, sehingga kalau naik kendaraan duduk di kiri mencelat ke kanan, duduk di kanan mencelat ke kiri. Tapi apa? Kita belajar dari pendiri bangsa. Pendiri bangsa ini mengajarkan kepada kita untuk mempunyai konsep kepercayaan diri yang lebih. Maka kenapa dulu para pemuda memaksa Pak Karno untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Itu provokasinya dari siapa? Anak-anak muda. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kamu perbuat untuk masa depan kamu? Apa yang sudah kamu lakukan sampai hari ini untuk mendapatkan masa depan yang bagus? Nah, ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Coba hari ini wajah-wajah umpamanya yang kayak rupa-rupamu, kayak Kipli, kayak sopo. Jangan menjadikan kamu insecure. Maka saya akan menyampaikan hari ini motivasi kepada anak-anak sekalian, bagaimana kita bisa menjadi orang besar, berangkat dari semangatnya para pahlawan, berangkat dari spiritnya para pejuang. Contoh umpamanya yang bisa kita tiru, Jenderal Sudirman, ginjalnya tinggal 1. Beliau sakit, berangkat ke medan perang harus ditandu, sampai Klaten uangnya habis. Ada utusan datang ke Jogja, minta kepada istrinya supaya perhiasan emasnya dijual untuk modal perang gerilya yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman. Nah, yang negara minta hari ini nggak banyak. Kamu jadi pelajar, cukup menjadi pelajar yang baik. Kamu menjadi siswa, cukup menjadi siswa yang baik dengan mencontoh role model yang ada. Saya kemarin ditanya, Gus,
Kesempatan laki-laki sama perempuan sama. Oh sama. Kita punya tokoh emansipasi. Siapa Nduk? R.A. Kartini. Kamu tahu siapa nama asli Kartini? Nama aslinya adalah Harum. Putri Indonesia. Harum namanya. Nama asli adalah Ajeng Kartini. Ternyata semuanya itu punya nama asli, Mas Ali. Contoh itu Diponegoro. Anda tahu siapa nama asli Diponegoro? Pahlawan yang lahir di Jogja? Ontowiryo. Kamu tahu nama asli Ronggo Warsito? Nama aslinya adalah Bagus Burhan. Kamu tahu siapa nama asli Ki Hajar Dewantoro? Yang tahu angkat tangan, tak kasih uang 200.000. Langsung Google buka HP ya, rupamu muridnya Google ya. Siapa nama asli Ki Hajar Dewantoro? Nama aslinya adalah Suwardi Suryoningrat. Oh lupa. Apa slogannya? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun karso, tutwuri handayani. Jangan ditambahin ngentut buri bahayani tak ajar. Coba kita lihat spirit-spirit para pahlawan, anak-anak. Ternyata mereka itu bisa besar satu, memiliki kepercayaan diri. Kenapa? Karena kita lahir di negara yang hebat. Kita lahir di negara yang kaya. Kita lahir di negara, mohon maaf, kalau ngomong hutan, paru-parunya dunia. Ngomong kekayaan alam, pusatnya emas ada di Indonesia. Ngomong minyak, gas bumi, ada di Indonesia. Maka begini, tak kasih satu fakta Pak, adik-adik ya. Silakan disimak, nanti di akhir acara kita tanya jawab. Kamu bertanya, Gus minta menjawab, satu pertanyaan tak kasih 300.000. Lumayan, tambahi dana kenakalannya masih. Gitu ku slot tak ajar. Gitu ku slot. Adik-adik coba lihat begini, betapa hebatnya Indonesia, betapa bangganya saya hari ini jadi orang Indonesia. Kemarin COVID-19, Indonesia akan diramal hancur. Kenapa? Diprediksi oleh pengamat dunia Indonesia tidak akan mampu menghadapi pandemi COVID-19. Kenapa akhirnya saya begitu bangga dengan bangsa ini? Pemerintah kita keren. Muncul pandemi, dipaksa oleh pihak luar untuk lockdown total. Pak Jokowi menolak, pemerintah menolak, nggak ada lockdown total. Tahu masyarakatnya nggak bisa apa-apa gara-gara pandemi, muncul BLT Pak, bantuan langsung tunai. Lucunya orang Kulon Progo, sorry, BLT untuk orang miskin, yang punya mobil juga ngaku-ngaku miskin, yang punya gelang emas ngaku-ngaku miskin. Besoknya muncul lagi BLT yang kedua, BLT untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Makanya saya usul, besok akan ada BLT yang ketiga untuk orang gila. Pertanyaannya, apakah orang Kulon Progo juga ngaku-ngaku gila? Muncul BLT. Akhirnya apa? Supaya pandemi segera berakhir, COVID berakhir, dibuatlah vaksin. Orang sudah insecure dengan vaksin, curiga dengan pemerintah. Vaksin digelontorkan, masih nggak percaya, minta sertifikasi halal. Sertifikasi halal muncul dari MUI, ribut lagi. Supaya mencontohkan di vaksin pertama kali. Presiden mau cerewet lagi, minta disuting secara live di TV. Presiden mau live, masih curiga lagi. Apa? Jangan-jangan vaksinnya presiden beda dengan rakyatnya. Terus mencari-cari kesalahan pemerintah. Pemerintah seolah-olah nggak ada benarnya.
Tapi begitu ada BLT ngantri ngarep dewi, kan bajingan. Kok aku nuting awakmu ya? Ini saya pikir apa Pak ya? Gus Miftah kemarin tahun 2020 diminta ceramah di acara Forum Investor Daily Summit 2022 di hadapan para pengusaha dunia, Bapak Presiden dan Menteri Kabinet. Ada videonya. Nah ini, ada Pak Luhut, ada Pak Jokowi, ada Pak Bahlil, ada Menteri, ada Pak Prabowo, pengusaha-pengusaha dunia. Ini saya dikasih waktu ceramah 10 menit. 10 menit. Bagaimana pihak luar percaya menanamkan investasinya di Indonesia. Mungkin saya itu termasuk orang muda NU yang paling sering dipanggil sama istana untuk ceramah. Terakhir kemarin saya ceramah di hadapan Pak Presiden tanggal 3 April 2023. Forum Silaturahim Ketua Umum Partai Politik bersama Pak Presiden. Bagaimana menjaga kondusivitas bangsa Indonesia, walaupun beda partai, beda calon presiden, tapi tetap bisa akur. Saya doakan ini anak-anak madrasah di Kulon Progo, satu saat bisa ceramah di Istana Negara. Coba yang pengen jadi mubalek ngacung. Nggak ada. Oh satu, lumayan lah. Yang pengen jadi polisi ngacung. Oh kayak, oh siji loro telu papat, lumayan, kancane Sambo, lumayan. Yang pengen jadi tentara ngacung. Lumayan, perempuan atau tentara? Kalau pengen jadi tentara saran saya satu Dik, tidak hanya akademiknya yang bagus, tidak hanya psikologinya yang bagus, tidak hanya fisiknya yang bagus, giginya juga harus bagus. Karena kemarin santrinya Gus Miftah gagal gara-gara giginya jelek, panitianya saya marahi. Kenapa santri saya tidak diterima? Komandan, mohon maaf Gus, santrinya giginya jelek. Akhirnya saya ceramai, panitia seleksi, kamu harus tahu tentara itu besok tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Makanya kalau gigimu jelek kayak gitu nggak laku jadi tentara. Tapi percaya diri le. Yang pengen jadi dokter ngacung, lumayan. Pengen jadi ustadz ngacung, wow lumayan. Coba yang tengah itu pengen jadi ustadz, kesini saya mau tanya, kamu yang tengah. Yang tengah. Ya kamu, iya kamu. Ya, kamu yang pakai peci hitam. Iya, iya rupamu, okay. Aku ya, oke. Kamu. Ya pakai, sini le. Coba Gus, sini. Ini Gus. Udah aku sing mburi lho. Mas. Saya ngarepe wong blangkonan. Nah. Kita iringi dengan lagu La ilaha illallah. Wong mati iki malah. Monggo Dik, sana Dik. Rasanya kelititit to mosok ngene wae. Oke. Sini. Namanya siapa? Dilungguhi terus subuh. Langsung mengkudeta hostnya. Namanya siapa? Rasa didit wahai toh. Didit cilik. Masa yang ngene barang ya biasa wae. Malahnya kelimano. Namanya siapa? Fauzi Effendi Pak. Fauzi Effendi. Kamu kelas berapa? Kelas pitu. Kelas pitu. Berarti satu SMP. Umurmu berapa? 13. Telulas. Kok remu tua banget. Ora. Madrasah mana? MTS Negeri 2 Kulon Progo. Oh, MTS Negeri Kulon Progo. Oh, Temon. Ya, Temon. Temon. Ya, Temon. Temon. Te apa to? Te. Kuwi bedane Temon karo Temon apa? Bedone sing nglafatke, Pak. Oh, nglawat. Artine, Cuk. Artine lho. Artine nek kula mboten ngertos ya, Pak. Orang ngerti. Kamu cita-citanya pengen jadi apa? Pengen dadi ustad, Pak. Kenapa pengen jadi ustad? Pengen kaya Gus Miftah. Wah, ada.
Emangnya enaknya jadi Gus Miftah apa? Jajal. Enaknya apa enaknya jadi Gus Miftah? Iso dipanggil anu Pak Presiden. Oh. Sesuk dadi kowe muga-muga dadi ustaz dipanggil ya. Amin. Karo Israel ngene. Oh, ora. Insyaallah suwi Pak. Oh, insyaallah jek suwe. Yes. Apa ikhtiar kamu supaya jadi ustaz apa coba? Saya pengen dengar. Usahamu pengen jadi ustaz ki apa? Golek ilmu sing akeh, Pak. Wah, goleke nang ndi? Nang sekolah iso, ngaji iso. Wah, apik. Kok Pak iki bapakmu? Sanes. Gus. Oh, Gus. nggih. Kamu coba ceramah sebentar saja. Ngerokke Gus entar apa-apa. Sak isomu. Ah mboten saged Oh, kula. iso. Kamu percaya diri. Ah mboten salah. Aku kan ndelok rupamu wis lucu kok akhirnya. Mboten sah. Loh, kok rasa kepen kok tak amplopi, tak sangoni. Saestu niki. Saestu rupamu. Kok yo gelem? Matre matane. Kok yo purus? Mau ra gelem bangsa diamplopi saestu. Santai. Aku kowe mesti tak sangoni wong rupamu kaya kotak infak kok santai wae. Ayo, ora apa. 3 menit semenit wae semenit. Ah, ceramah apa 2 menit terserah. Kan pengen dadi ustaz. Nyonto sapa ya oleh. Wis terserah, ngomong apa terserah. Lah nyekel manuk meneh aja. Coba. Assalamualaikum. Namanya Fauzi Effendi. Selanjutnya mauidhah hasanah akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah. Ustadz Fauzi Effendi yang terkenal dengan Ustadz Gerandong umpamanya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum, ayo. Itu, Pak. Lho ceramah kok piye yo Pak lho. Pak. Nggih, Pak. Nek saged nek saniki, Pak. Tak ketoke duitin dhisik men semangat. Wis. Lumayan lho, Bro. Kabeh gelem aku. Kabeh matamu kuwi. Mau ora gelem ngerti duit kabeh yo gelem. Kowe kan sering krungu quote-nya Gus Miftah. Sudah kamu baca quote-nya Gus Miftah satu yang kamu ingat apa? Apa? Supan sedanten ya, Gus. Kesuman sedanten. Aduh. Sing eling-eling mbake terus kok. Kamu rasa pacaran? Mboten. Oh, wong rupamu yo pas-pasan kok. Oh, nggih. Nampa nek kula. Ayo iki wis ceramah tak kei. Wis 300.000 wis, 300.000. Ayo lumayan lho iki. Iso nggih tuku FF lho iki. Mboten main game kula. Ora. Ya sampai ceramah. Sedit wae yo. Ya silit wae. Nantang kok silit wae yo ngono wae. Nggih, Bapak. Monggo, Bapak. Assalamualaikum, Bapak. Nggih, monggo segede mawon. Bagus. Oh, belum. Dereng, Pak, Gus, dereng. dereng. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya terus, mosok sak pengajian wong salam tok gebuki jamaah kowe. Nah, ayo. Langsung intine. Intine, janganlah berbuat zina. Wah. Kenapa alasannya? Karena zina itu dosa. Dosa. Enak apa ora? Nek dirasake enak, ning nek nang akhirat mboten penak. Ya. Dalile. Wala taqulu zina. Kok wala takulu iki lho. Sekarang mangan zina sapa ngarang wae. Pripun? Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. La wala taqrabu itu artinya jangan kamu dekat zina. La wala takulu jangan makan zina goblok. Terus ini meneh, alasannya apa? Jaga supaya nggak pacaran. Joko aja pacaran. Terus Aja berbuat sing ngono-ngono lah. ngono-ngono iki piye? Apa ya, Pak? Wah, apa bahasane? Terserah. Lali. Lali. Berbadan ini apa? Lali. Berbadan. Wes ngene-ngene ya lho. Hubungan badan. Kok ngene-ngene iki lho. Opo cah iki lho? Maksude iki lho, mengene-ngene. Wes Wis ngene-ngene dong. dereng.
Push up goblok. Oh. Push up. Push up ngoten, Pak. Oh. Sanes ngoten. Jaga aurat. Jaga aurat, Jaga pandangan. jaga pandangan. Lah ana wong ayu didelok apa dinggurke? Ya nek sing apik didurke, Pak. Ya wes, sebutkan 2 nama pahlawan. 1. Pahlawan iki. Ya pahlawan, lu cinta Luna, ngono tak ajar kowe. Niku sanes. Ya sapa? 2 nama pahlawan. 1. Gajar Dewantara. 2. Rat anu. Wah. Sapa? R.A. Kartini. Ya wis ya 300.000. Matur suwun. Ya wis kono. Oke. Ayo kono bingung meneh iki lho. Pak Salim Salim. kemenakku. Jan. Wala tak gulu zina, janganlah kamu makan zina. Kita sebagai murid tidak boleh begini-begini. Lah ceramah. Angel. Kayak dikai duit 300.000 malah golek purel kayak mau. Nah, adik-adik begini ya. Aku baru krungu iki ya, wala taqrabu zina di wala taqulu zina lho. MTSN 2 negeri Kulon Progo iki. Dipotong lah bahaya. Wala taqrabu di wala taqulu. Wala taqulu iki aja nguntal sira kabeh. Artinya Jawa nih. Nah, adik-adik begini. Coba kita lihat ya. Apa perbedaan antara harapan dan angan-angan? Kan tadi ada cita-cita tuh, dokter, tentara, polisi, mubalek, ustadz, dan lain-lain. Mal farku bainar roja wal umniyah. Kalau dalam bahasa kitabnya, harapan itu adalah ar-roja. Angan-angan itu artinya tamani. Ayo mbak-mbak, apa bedanya harapan dan angan-angan? 300.000. Ayo rene. Sini yo. Mumpung ini malam Jumat, kalau saya malam Jumat itu sedekah saya banyak. Ya sini dok, sini depan ini. Ya sini. Ya aku ngetes mentalnya bocah-bocah kendel pindah banding ngomong. Nih, sini dok. Nih. Lah bener 300.000, salah kue meneh aku 300.000. Ora. Namanya siapa, Dok? Nova Rizkia. Nova Rizkia. Kelas 11. 11, cita-cita? Jadi bidan. Jadi bidan. Mas-masnya kalau punya istri bidan besok pasti nyeneng ke telaten. Buka dulu celananya papa. Itu kan bidan. Kamu besok kalau nikah punya istri seperti polisi kayak Bu Kapolres, wah banyak aturan, masuk kamar siap gerak, wah maju 2 langkah gerak, wah kesuwen. Rakelon-kelon. Cita-cita pengen jadi bidan. Kenapa pengen jadi bidan? Pengen aja. Oh pengen aja. Pengen aja apa pengen banget? Pengen banget. Oh pengen banget. Apa bedanya harapan dengan angan-angan? Kalau menurut saya kalau harapan itu kita tuh berharap terus ada usahanya. Kalau angan-angan itu cuma kayak menghayal gitu loh Gus. Oh. Jadi kalau kamu pengen punya suami kayak Gus Miftah itu kira-kira harapan apa angan-angan? Harapan. Iya. Ya wes, apik nopi. Sebutkan 2 nama pahlawan. Patimura sama Patimura, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno 300.000. Terima kasih Gus.
Jadi kalau pengen punya suami kayak Gus Miftah ternyata bukan angan-angan tapi harapan. Yes. Mudah-mudahan dia berjodoh dengan si Effendi, amin. Santai aja Effendi, kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Jawabannya hampir tepat. Coba kita lihat apa perbedaan antara harapan dengan angan-angan versinya Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Hikam. Mal farqu bainar roja wat tamanni. Ar-roja ma qoronahu amalun. Yang namanya harapan itu adalah satu keinginan, cita-cita yang disertai dengan usaha, ikhtiar, amal dan perbuatan. Kalau kamu punya keinginan gak ada usaha untuk mendapatkannya, itu namanya angan-angan. Wa illa fahuwa umniyatun. Contoh kayak tadi si Fauzi siapa? Effendi pengen jadi ustadz, ya mondok, ya belajar. Jangan sampai seperti yang kejadian hari ini. Gus Dur dulu pernah bilang apa le? Akan datang satu saat orang tidak pernah ngaji tahu-tahu dipanggil ustadz. Akan datang satu zaman orang tidak pernah ngaji tahu-tahu dipanggil kiai. Itu dulu Gus Dur bilang begitu, kiai. Dan ternyata hari ini terjadi. Begitu gampangnya orang jadi ustadz, minimal ustadz medsos. Termasuk dulu ada satu Gus yang mengatakan Gus Miftah Gus Telek, namanya Gus Nur. Sekarang di penjara gara-gara penghinaan terhadap Pak Jokowi, ijazah palsu, menuduh Pak Jokowi ijazah palsu. Ketika ditanya alasannya, saya minta Pak Jokowi untuk membuktikan ijazahnya. Ketika ditanya apa alasannya, karena saya nggak lulus SD, pengen lihat ijazah. Ngakunya ustadz tapi huruf hijaiyah nggak hafal. Dulu dibilang dasar Miftah Gus Telek. Saya marah, enggak, saya jawab saya seneng jadi telek. Kenapa? Karena telek itu sakti. Buktinya apa? Nggak ada orang berani nginjak-nginjak telek. Jadi orang tuh pengen jadi orang besar le, nggak usah baperan. Bahkan telek itu sehebat-hebatnya orang, begitu nginjak telek bisa dingklang, bisa pincang. Begitu nginjak, waduh dingklang deh elit. Tapi lucunya Cah Kulon Progo ngidak telek malah diambu. Telek poyo, goblok itu. Ngerti telek diambu itu. Nah, kalau kamu pengen jadi ustadz, ya ngaji. Cari guru, cari kiai. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu namanya ar-roja. Sama dengan tadi si Nova Rizkia pengen jadi bidan. Ya sekolah. Taat sama guru. Manut sama orang tua. Usahanya dilakukan. Itu namanya roja, harapan. Kalau sekarang kan enggak. Pengen jadi orang sukses, belajar nggak mau, usaha nggak mau, ikhtiar nggak ada, pekerjaannya tidur. Begitu bangun bikin status WA, akan indah pada waktunya. Ndang tangiyo turumu miring, ababmu mambu, obatin ndang diombe. Bagaimana kemudian bisa? Orang yang ikhtiar saja belum tentu dapat, apalagi tidak ada ikhtiar. Itu adik-adik yang pakai baju SD itu, kamu semangat le, wah pecine NU, sing pecine NU tak dongake mlebu surga. Wah, amin pecine. Nah, sama halnya kemudian apa? Kemerdekaan yang ditinggalkan oleh para founding fathers bangsa ini. Hari ini Indonesia bisa menjadi negara besar karena ada usaha untuk mempertahankan kebesaran bangsa ini. Kemarin Pak Kemenak 2022 masyarakat dunia bilang apa? Indonesia terancam mendapatkan dampak resesi global. Saya ceramah tadi itu, Dek, di hadapan presiden saya bilang apa?
Nggak usah takut dengan resesi global. Toh agama kita mengajarkan apa? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami, termasuk bangsa Indonesia, illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami. Contoh Pak, kemarin Covid, tetangganya Gus Miftah itu mohon maaf pakai masker double 3. Beli apa-apa dari luar dicuci, beli buah dicuci, beli pecel lele dicuci. Mudah aku ya. 3 bulan kemudian ternyata dia mati. Matinya bukan karena Covid, dia amuk bojone mergo ora duwe penghasilan, ngenes. Sama, kita nggak perlu takut bangsa Indonesia, bangsa yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Orang Kulon Progo kok takut resesi Pak? Lucu. Orang desa itu mohon maaf, hebat Mas Halid, pengen mangan beras, berasnya dewe, mangan sayur, sayure dewe, mangan buah, buah dewe, nandur melon, nandur semangka. Pengen mangan pitik, pitike dewe. Pengen mangan endok, Ndoke dhewe. endoke pitik. Pitike dhewe punya endok. Pitike dewe kok endoke dewe. Sehingga apa saya bilang? Kita nggak perlu takut. Nah, yang terjadi apa hari ini? 10 tahun yang lalu ekonomi Malaysia itu lebih hebat dibandingkan kita. Durasi 80-an Pak. Malaysia itu mendatangkan orang Indonesia sebagai guru. 10 tahun yang lalu mendatangkan Indonesia bukan lagi sebagai guru, tetapi sebagai buruh, tetapi sebagai pembantu rumah tangga dan lain-lain. Tapi hari ini Anda lihat, Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia belajar kepada Indonesia, belajar kepada Pak Jokowi bagaimana kemudian menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang besar, yang mampu bertahan walaupun kena pandemi, walau bisa bertahan walaupun di atas ancaman resesi global. Makanya adik-adik kemarin lihat Pak Jokowi diundang ke Malaysia. Berarti apa? Kita itu bangsa yang mampu. Persoalannya adalah kita hari ini banyak yang nggak percaya diri. Kalau bahasa kalian apa? Insecure. Apa Mas? Kok insecure? Insecure. Apa ya? Underestimate. Nggak percaya diri. Nova kalau mau jadi bidan percaya diri dong. Coba saya mau cari penyebab-penyebab orang tak percaya diri. 1, penyebab orang tak percaya diri itu apa? Ekspektasi yang berlebihan. Betul? Orang itu kalau punya ekspektasi yang berlebihan, kemudian faktanya tidak sesuai dengan ekspektasinya, itu biasanya jadi minder. Makanya kalau Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mohon maaf, dia mendefinisikan bahagia itu apa? Konsep bahagia menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, liyakilla matafrohubi yakilla matahzanubi. Semakin sedikit standar kebahagiaanmu, maka semakin kecil potensi kecewamu. Orang itu banyak kecewa kenapa? Karena standarnya, ekspektasinya terlalu tinggi. Kalau dulu Gus Miftah ngaji di lokalisasi Sarekem, standarnya apa? Tidak untuk membuat mereka bertobat, tapi minimal mereka mau ngaji. Standar dulu saya masuk ke kafe apa? Minimal anak-anak kafe itu walaupun suka mabuk tapi masih mau ngaji. Saya nggak ada urusan mereka bertobat atau enggak, karena bertobat itu urusan Allah. Pak Kemenak mau lihat tuh, mata nih, ayu-ayu Pak. Wah, si Effendi langsung mendelik matanya. Wow. 1. Makanya nggak usah berekspektasi berlebihan. Saya besok pengen begini, kamu stres. Kemudian apa yang kedua? Rasa takut yang berlebihan.
Kenapa kita takut? Karena merasa kita tidak punya kemampuan. Kemampuan kita pas-pasan. Saya merasa tidak pantas, saya takut gagal, saya takut tidak sukses. Buang rasa takutmu jauh-jauh, Le. Semua orang punya kelebihan masing-masing, betul? Kita hari ini digemparkan dengan anak SMK Bantul, Putri Aryani. Allah takdirkan dia tidak bisa melihat dunia, tapi hari ini dunia melihat dia. Kekurangan menjadi kelebihan. Masa kamu yang punya lebih komplit kalah percaya dirimu dengan Putri Aryani? Kamu salah. Disepelekan jadi orang besar. Apa rumangsane Gus Miftah nggak pernah disepelekan, Le? Oh, kamu salah. Saya ngaji di lokalisasi disepelekan. Saya ceramah di gereja disepelekan. Miftah cari-cari. Apa? Menggenggam tasbih dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengejak Al-Qur'an dan kamu mengejak Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik tahu nggak? Itu saya ceramah tahun 2021, peresmian gereja di Penjaringan, Jakarta Utara. Keluar dari gereja, saya langsung dihujat oleh orang se-Indonesia. Diposting sama Mas Deddy Corbuzier, sehari ditonton 7 juta kali, Pak. Dikomentari 100.000 kali. Orang-orang bilang apa? Miftah kafir. Saya jawab, rapopo, sahadat meneh. Tapi Anda tahu, gara-gara saya ceramah itu, Gus Miftah mendapatkan undangan untuk berbicara radikalisme dan intoleransi. Kamu tahu yang undang saya siapa? Wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Orang Indonesia marah-marah sama saya. Alasannya apa? Miftah kafir gara-gara masuk tempat ibadah agama orang lain. Saya bilang, kalau alasan kafir itu masuk tempat ibadah agama orang lain, berarti anak-anak Kulon Progo banyak yang kafir karena sering masuk Candi Prambanan dan Borobudur. Kafir kabeh. Bener gak? Borobudur tempat ibadah agama orang apa? Buddha. Kita bayar malah dikafir-kafirkan, kan goblok. Nah, kadang-kadang apa yang membuat kita tidak percaya diri? Begitu kita dapat serangan, kita nggak percaya diri, Mas Halid. Makanya kemudian apa? Allah kasih konsep begini dalam Al-Quran. Dek, tolong kamu dengerin, anak-anak madrasah. Kamu catat. Kalau kamu mulai tidak percaya diri, kamu buka surat Ali Imran ayat 139. Tolong dicatat di HP-nya. Kalau kamu mulai tidak percaya diri, kamu buka Ali Imran ayat 139. Kamu buka surat Fusilat ayat 30. 2 ayat itu saja. Ali Imran 139, Fusilat ayat 30. Itu dalil bagaimana kita menjadi percaya diri. Apa Allah sampaikan dalam Ali Imran ayat 139? Wala tahinu wala tahzanu
Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah, jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Kamu adalah orang-orang yang beriman. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Apa? Kita nggak boleh jadi orang lemah. Kita nggak boleh bersedih hati. Saya itu kadang-kadang saya terlalu berani Pak Kemenak. Saya bilang apa? Sedih itu hukumnya haram. Sedih itu hukumnya haram Pak. Bahagia itu hukumnya wajib. Maka Al-Quran sering mengatakan apa? La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Berarti apa? Kalau Allah perintahkan kita nggak boleh sedih, berarti sedih itu hukumnya haram. Makanya kalau pengajian Gus Miftah selalu seneng. Ngapain kita pengajian susah? Anak-anak lokalisasi. Pengajian sama Gus Miftah seneng, tak bagi rukuh. Ada gak kemarin video pembagian rukuh di lokalisasi? Nih coba, Gus Miftah bagi 680 mukena bersama tim Gus Miftah official. Ini Pak Kemenak, Bu Kapolres, Pak Dandim, saya bagi ini di lokalisasi Gang Sono Tretes Pasuruan. Saya bagi 680 mukena kepada mbak-mbak tunasusila. Saya mau delok iki rukuwe ra mbake. Malah didelok mbake. Ini ustadz datang ke sana mereka lari. Kalau Gus Miftah yang datang mereka menanti. Di Sarkem kalau ustadz lain datang mereka bubar. Karena baru masuk sudah teriak-teriak takbir, Allahu Akbar, ya bubar. Saya dulu mau ngaji ke Sarkem pernah di Jalan Mas Halid. Ono rombongan numpak motor pakai putih-putih. Takbir, Allahu Akbar. Langsung saya jawab, Sami Allahu liman hamidah. Santriku malah jawab, Robbana walakal hamd. Malah kayak wong sholat. Dibuat menyenangkan saja. Karena apa perintah Allah? Wala tahinu wala tahzanu. Kita nggak boleh lemah. Makanya orang Indonesia harus kuat. Pak Jokowi mengatakan apa? 13 tahun ke depan, 13 tahun ke depan Indonesia itu ada momen namanya Golden Age. Indonesia akan merajai dunia. Ekonomi Indonesia minimal akan masuk 4 besar dunia. Dan di saat itu terjadi Anda semuanya sudah akan menjadi orang hebat. Amin. Si Effendi sudah menjadi ustadz terkenal. Menggantikan ustadz Trans TV. Jamaah. Ayodah, kalau si Effendi nggak suka dengan ustadz itu, kita doakan Effendi mudah-mudahan menjadi pengganti Samsudin. Oh tenan. Kenapa? Kita itu orang tinggi, orang hebat. Kenapa kita takut? Kenapa kita susah? Memang Allah menguji manusia dengan banyak hal. Coba kita lihat Al-Baqarah. Ayat berapa itu? 159. Apa? Manusia itu akan diuji dengan minal khauf, rasa takut. Walju, rasa lapar. Wanaksim minal amwal, nggak duit-duit. Wal anfus, takut mati. Wasamarot, takut kalau nanam tidak panen. Tapi apa kata Allah? Wabasyiris sobirin. Atas semua ujian itu berikanlah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Sabar itu ada watesnya apa mboten Gus? Ora duwe. Sabar kira duwe wates, sing duwe wates mung kulon progo. Nah, termasuk kesabaran bangsa Indonesia itu diuji. Apa ujian kesabaran bangsa Indonesia? Diuji dengan sikap intoleransi. Dan Kulon Progo sempat rame karena dianggap kabupaten intoleran. Walaupun fakta yang sebenarnya tidak seperti itu Pak Kemenak ya. Coba Pak Kemenak sampaikan, itu faktanya seperti apa? Saya itu sering ditanya wartawan di Jakarta. Bahkan pertemuan saya terakhir pas rame-ramenya itu saya dulu ditanya sama Pak Kapolri, sakjane kepiye kuwi.
kasus Kemenak ini gimana Pak sebenarnya? Kok Kemenak? Kulon Progo. Iya. Jadi secara real masyarakat itu guyub rukun Gus Miftah. Nggih. Guyub rukun antara NU, Muhammadiyah, Kristen, Katolik, mereka selalu berembuk berbagi ketika ada berbagai program dan kepentingan. Namun mungkin karena ada pihak-pihak tertentu yang kemudian di blow up sehingga di media menjadi berbeda. Kalau kasus penutupan patung itu gimana dulu Pak ceritanya? Kasus penutupan patung itu keinginan keluarga. Bukan karena tuntutan. tuntutan dari pihak-pihak lain. Bukan polisi memfasilitasi ormas. Tidak ada. Ya. Jadi kadang-kadang saya malu Pak. Saya di Jakarta ketemu Pak Kapolri, Gus, itu Kulon Progo itu bagaimana? Jawaban saya hampir sama. Setahu saya Pak Kapolri itu keinginan dari tuan rumah. Tapi bahasanya apa? Bahasanya adalah patungnya ditutup atas tuntutan ormas dan penutupan difasilitasi sama Polri. Wah, sejak kapan Polri jadi kayak gitu? Saya itu Pak, dulu Pak Sigit jadi Kapolri, dari Kabareskrim diangkat jadi Kapolri, kan diserang tuh. Indonesia mayoritas Islam, kenapa Kapolrinya orang non-Islam? Yang membuat narasi melawan pikiran seperti itu saya Pak. Waktu itu saya bilang apa? Saya bikin video trending Twitter waktu itu. Saya bilang apa? Polri itu lembaga Kamtibmas, bukan lembaga agama. Semua orang anggota kepolisian yang punya kapasitas, kualitas dan kapabilitas boleh menjadi Kapolri, termasuk Bang Sigit. Kenapa? Karena Polri itu Kamtibmas, bukan lembaga agama. Yang salah itu kalau Pak Sigit jadi ketua MUI, saya bilang trending. Ini ujian kesabaran bagi bangsa Indonesia. Makanya apa? Solusinya adalah kita harus menjadi bangsa yang kompak, bangsa yang akur, bangsa yang rukun, apapun perbedaan yang ada. Besok kapan-kapan anak-anak madrasah silakan datang ke pondoknya Gus Miftah. Lingkungan pondoknya Gus Miftah 60% Katolik. Saya kemarin ulang tahun pondok bikin konser kebangsaan. Saya ceramah sama Mas Denny Caknan, santri saya tak suruh datang nyanyi. Itu di hadapan gereja besar. Nah, ini puluhan ribu orang Mas Halid ya. Ini tempatnya di lapangan depan gereja. Yang parkir orang-orang Katolik. Yang bantu saya kepanitiaan teman-teman Nasrani. Dan kita fine. Kenapa? Ya inilah Indonesia. Tuh, lihatin yang datang kayak gitu itu. Itu depannya Kak, gereja. Denny tak telepon, Le, ulang tahun pondok kamu datang. Karena saya itu bersyukur Pak. Teman-teman artis Jawa Timur itu yang baru naik daun itu rata-rata orang kita semua Pak. Ada Denny, ada Happy, semacam-macam lah. Yeni Inka. Nah, senang saya itu apa? Dulu sebelum ada saya itu jarang artis itu yang mau ngaji ala NU Pak. Sekarang di Jakarta alhamdulillah jamaah kita banyak Le. Saya itu kalau di Jakarta terkenal sebagai ustadz yang memberikan nasihat pernikahan kepada anaknya pejabat dan artis. Terakhir kemarin saya nasihati pernikahan anaknya Bang Wahyu Hadiningrat Asrena Mabes Polri. Jadi pernikahan artis ternyata saya yang nasihati. Mas Anang Asanti, Atta Aurel, Deddy Corbuzier Sabrina, Via Valen, Yeni Inka, Lesti Kejora Rizky Bilar, bukan saya itu bukan saya. Orang aku Lid, yang lain itu Lid. Makanya sekarang rata-rata ikut saya Pak. Aura Kasih, Wika Salim, Selin Evangelista, Nikita Mirzani. Loh, itu anaknya kayak gitu Pak, itu sholat. Nikita Mirzani itu jebolan gontor kelas 3 sanawiyah nggak lulus. Di gontor sampai 3 sanawiyah Pak. Itu pakaiannya seksi tapi ya sholat, ya besar. Pahalane goblok. Wah apaan gitu? Tanya apaan gitu? Jadi anak-anak yang dianggap nggak lumrah itu Pak, itu malah saya openi. Terakhir idolanya Pak Kemenak, Lucinta Luna. Wow, dia malu aku Pak. Nah,
Syarat supaya bangsa ini menjadi besar, kita harus rukun, harus akur. Termasuk kita menghadapi, termasuk besok ketika kita menghadapi pemilu. Apapun perbedaan yang ada, tetap harus menjaga kerukunan. Karena Nabi mewanti-wanti, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak bisa masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Sudah 1 jam saya ngomong Mas Alid. Kita tanya jawab ke anak-anak. Hah? 4, 2 cewek, 2 cowok. Monggo, yang berani bertanya akan dipilih. Yang belakang hijau itu dari MTS Gus, yang depan dari MA ya. Madrasah. Yang hijau ya. MTS. Ya, yang ini yang biru MA. Oh ya MA. Sama Gus. Ayo, kamu pilih Mas Alid. Yang hijau satu, Mbak yang pakai jilbab putih. Oh iya, manja itu ya. Kamu. Nah, yang ya sini. Itu ya Gus, satu. Ya satu. Yang cowok. Yang sini satu, yang kamu Mas. Sini satu. Yang hijau, yang belakang. Nah. Monggo. Ya. Cek sini. Monggo, silakan. Tadi satu lagi nah. Maju dek. Jadi apa? Sini. Nanti kenal dulu dengan siapa, pertanyaannya monggo disampaikan kepada Gus Miftah. Yang mana dulu Gus? Cowok, cewek? Ya, Mbak E. Mbak E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Regina Mutiara Ramadan. Regina Mutiara Ramadan. Dari Man 2 Kulon Progo. Man 2 kelas berapa? Kelas 11. Cita-citanya pengen jadi apa? Cita-citanya pengen jadi dosen. Dosen Regina, dosen Regi. Kenapa pengen jadi dosen? Ingin memintarkan banyak orang dan menyukseskan banyak orang. Emangnya kamu pintar? Mudah-mudahan. Kamu ranking berapa di kelas? Enggak pernah di ranking, itu rahasia dari wali. Oh, bagus. Apalah arti ranking? Dulu Gus Miftah paling goblok, sekarang paling sukses. Dulu saya di pondok 40 orang. 39 ngaji seperti yang lain, saya ngurusi kandang ayamnya kiai saya. Dari 40 orang yang ada di pondok itu, yang punya pondok hari ini cuma saya sendiri. Jadi kalau kamu merasa gak pintar, santai saja. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Susuk bro, susuk. Apa pertanyaannya Mbak Regi? Panggilannya Regi? Iya, Ray gitu. Panggilannya Ray. Ray. Anggal menaiki Regina Ray. Raymu. Apa Ray? Bagaimana caranya untuk menyikapi jika kita diberi masakan oleh orang yang non-muslim. Nah, orang yang non-muslim itu memasaknya dengan alat-alat yang sering digunakan untuk memasak makanan yang diharamkan oleh agama Islam. Oke. Sebaiknya makanan yang diberikan halal, tapi sebaiknya kita makan atau kita bagaimanakan? Oh, apa diuncal lagi sapa? Yeah. Masih ingat kasusnya Lina Muharjingan yang makan kriuk kulit babi dengan mengucapkan Bismillah. Saya komentari, langsung dilaporkan polisi tersangka di Sumatera Selatan. Saya komentari video itu, saya posting di TikTok saya, 2 hari ditonton 3 juta kali. Saya bilang begini ya, orang itu berbuat dosa bukan urusan saya kok. Tapi kalau membanggakan dan memposting perbuatan dosa itu, bahkan kesannya melecehkan agama, itu musuh saya. Contoh,
Saya sempat marah sama sahabat saya, Deddy Corbuzier, gara-gara dia podcast manggil bintang tamu aktivis LGBT, ragil, aktivis lesbi, gay, biseksual, transgender. Saya datangi Deddy Corbuzier. Kalau ada orang pelaku LGBT, saya nggak bisa turut campur, nggak bisa intervensi. Tapi kalau dia mengkampanyekan LGBT melalui medsos, itu musuh kita bersama. Kenapa? Istrinya Nabi Lot itu dibenci, dia bukan pelaku LGBT, tetapi dia adalah orang yang mendukung LGBT. Maka dikatakan apa? Dilaknat, dilaknat, dilaknat orang yang mendukung aktivitas LGBT. Maka kemudian saya ingatkan. Nah, kembali ke pertanyaan kamu. Saya itu sering ke Eropa, Nduk. Saya kemarin dari akhir tahun sebelum saya nonton Piala Dunia di Qatar, saya itu keliling ke Belanda, Belgia, Swiss, Prancis. Saya ada kajian di sana. Saya orang yang termasuk sangat berhati-hati dengan makanan. Jadi hampir pasti, walaupun halal, tapi karena saya ragu ini menyembelihnya bener apa enggak, saya menghindari makan daging. Walaupun steak, teman saya traktir di Prancis, di dekat Menara Eiffel itu. Gus, ini steak paling mahal di Prancis, paling enak. Saya tanya, ada label halalnya enggak? Enggak ada Gus, mana ada di Eropa label halal. Saya bilang, sorry, saya makan yang lain saja. Saya lebih nyaman kalau makan kemudian seperti sayur-sayuran atau ikan-ikanan. Nah, kasusnya bagaimana kalau kita disuguh sama teman non-Islam? Dikasih hidangan, makanannya halal, tapi kita khawatir alat yang digunakan untuk masak, bekas memasak yang haram. Kita boleh kok bertanya? Nyuwun sewu, masaknya tadi bareng dengan wajahnya sama dengan wajan babi apa enggak? Boleh. Dan saya tahu yang enggak boleh itu kemudian kayak kemarin kasus di Kemang, orang pesan spaghetti daging sapi ternyata diganti daging babi. Rumah makan di Kemang yang viral kemarin itu, mami siapa itu yang enggak boleh. Mendingan kita tanya kok. Makanya sekarang restoran-restoran kayak saya breakfast di Belanda umpamanya, kok ada daging, di situ ditulisi bacon, pork, sehingga apa? Kita yang Islam ngati-ngati, tidak ambil itu. Kayak saya kemarin habis Lebaran saya ke Singapura, saya nginep di hotel JW Marriott, di mana itu begitu sarapan ditulisi, ini khusus untuk makanan yang mengandung babi, yang halal dipisah. Dan itu saya lihat juga di Indonesia ketika saya di Bali. Kalau di Bali itu kan banyak apa, kalau sarapan banyak babinya, tapi mereka ngomong ini ada babinya loh. Bahkan saya pernah terjebak restoran di Surabaya, saya pengen makan tom yum, saya pengen makan ramen. Ternyata begitu saya masuk, ramen babi. Yang masuk saya, pegawainya bilang, Gus mohon maaf ini ramen babi. Saya bilang seharusnya kamu nggak usah ngomong, kalau saya nggak tahu kan nggak dosa. Ya akhirnya saya mundur alon-alon. Lah kalau disuguh seperti itu baiknya bertanya dengan cara yang sopan. Jangan kemudian menolak dengan kata-kata yang menyakitkan. Saya itu punya tetangga pas itu orang Nasrani pengurus gereja. Kalau istri saya masak, itu pertama kali yang diantar itu tetangga saya Nasrani. Makanya kenapa kalau Natalan saya pasti mengucapkan selamat Natal. Selamat Natal bagi sahabat-sahabat saya Nasrani. Rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia, sebagaimana aku bahagia dan sukacita merayakan Lebaran dan Idul Fitri. Orang bilang Miftah jadi Kristen gara-gara mengucapkan selamat Natal. Siapa yang bilang? Kemarin 10 November saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan, saya nggak jadi Avenger, biasa aja. Hari Ibu saya mengucapkan selamat Hari Ibu, saya nggak jadi ibu. Kamu kemarin mengucapkan selamat teman kamu menikah, selamat menikah, kamu tetap jomblo. Tanya dulu nggak apa-apa dok, sini ya kamu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Maulana Sultan Agung. Maulana Sultan Agung. Sultan Agung. Sultan. Oh, Maulana Sultan. Nggih. Nggak pakai Agung. Mantan Agung. Apa? Kamu dari mana? Kula saking Kulon Progo, Gus. Kulon Progo. SMA neng endi? Man setunggal. Man 1. Kulon Progo. Kelas nggih. berapa? Kelas 11. 11. Cita-citanya? Mubalek plus atlet. Wow, mubalek plus iki piye? Mubalek plus atlet. Nggih. Kamu atlet apa? Insyaallah silat. Silat apik iki. Dadi lah pengajian ra perlu dikawal banser. Macam-macam gajuli dhewe. Nggih. Sultan, apa pertanyaannya, Ton? Dari tadi kan Gus menerangkan tentang toleransi, nggih. Terus kan ten Kulon Progo niki kata Pak Kemenak nggih kados niki Kulon Progo damai. Tapi ten Yogyakarta seperti yang kemarin ada bentrok antara dua organisasi. Terus pertanyaan kula panjenengan niku wonten upaya mboten kedua organisasi niku mau kalih tinggi mendamaikan kedua organisasi niku. Napa oknum-oknum niku jenengan wonten upaya mboten nggih? Coba kamu lihat Instagramnya Polda. Saya pulang pengajian dari Madiun dicegat Pak Kapolda di Prambanan. Akan ada drop-dropan massa dari timur ke Yogyakarta. Kebetulan saya lewat di situ. Lewat. Mobil yang platnya AB mau dicegat. Tapi begitu melihat mobil AB 605E Guse, tahu mobil saya, dibiarkan lewat. Saya di Prambanan ditelepon Pak Kapolda, Gus mampir sebentar dong temenin saya. Di lampu merah Prambanan itu saya di situ. Kita mencoba menenangkan massa. Pagi harinya para pendekar kita kumpulkan di Polda atas inisiatif saya sama Pak Kapolda. Di situ teman-teman pendekar saya kumpulkan sama Pak Kapolda. Kamu bisa lihat postingannya di Instagramnya Polda. Itu ikhtiar saya. Saya bilang apa? Laisas sadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat, yang hebat, pendekar itu yang selalu menang di medan perang, di medan laga. Fa inna masadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, kata Nabi. Tetapi orang yang hebat itu adalah orang yang mampu menawan hawa nafsunya ketika dia marah. Jadi pendekar itu bukan yang selalu menang di medan laga, enggak. Maka saya bilang, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sehingga orang lain tidak bisa merendahkanmu. Ngene le tak kandhani. Duit ki lak ana ajine 100.000 umpamane. Arep diidak-idak kaya ngopo tetep 100.000. Duit 1.000 arep mau umbul-umbulke kaya layangan kae, tetep nilaine mung 1.000. Duit 100.000 arep duyu wedhus mambu pesing tetep 100.000. Ayo tak takoni kowe. Kowe pilih 1.000 mambu wangi apa 100.000 mambu uyuh wedhus? Ayo. 1.000 mambu. Tetep 100.000. Regane enggak akan berkurang. Duit 100.000 mau idak-idak tetap 100.000, duit 1.000 mau umbul-umbul ke, ya tetap aja nilainya 1.000. Makanya apa? Orang itu kalau ada isinya dia tidak akan kemaki, tidak akan gaya, santai. Waduh sekarang di medsos di TikTok itu Pak, orang yang sok kaya atau orang kaya baru, postingannya pamer tok. Akhirnya tangkap polisi, murah banget. Sok kaya. Makanya kalau teman-teman pejabat saya bilang begini Pak, kamu pejabat, kamu nggak usah pamer. Pejabat itu seperti, kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Sing gobloknya Superman, sempak diketok-ketok. Kamu tahu, Sultan, kenapa Superman itu terbangnya begini? Tangannya di depan cuma satu. Kenapa nggak begini? Begini dok. Tukang betul-betul. Alasannya satu, kenapa Superman terbangnya begini nggak begini? Karena yang tangan satunya nyekeli sempak, benar melontrok. Jadi saya berikhtiar dulu di Banyuwangi, tarung antara Pagar Nusa sama PSHT. Gus Miftah datang ke sana, bikin pengajian tak damaikan, rampung. Di Tulungagung perang pendekar, saya datang, rampung. Maka saya malu kalau itu terjadi di Yogyakarta. Walaupun itu tidak murni para pendekar, banyak oknum yang ditumpangi oleh oknum supporter, sehingga perang antar supporter tapi dengan membawa-bawa nama pendekar.
Coba di Jogja itu kasus anak-anak apa? Yang paling banyak apa? Klitih. Tanya Bu Kapolres itu. Klitih itu ternyata ketika di Kejaksaan Tinggi, saya tanya sama Pak Kajatinya, "Wi ngopo to ndar bocah-bocah kok senengane mbacoki wong ning dalan?" Ternyata apa? Di level mereka itu grade-nya akan naik kalau seseorang klitih bisa mbacok, bisa melukai orang, maka levelnya akan naik. Kepuasannya akan naik. Kan goblok. Padahal apa perintah agama? Nabi mengatakan apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi. Kebaikan dari seorang muslim itu apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kowe iki mlaku bengi mbacok wong njuk ngopo? Pak Kemenak, klitih itu dulu sebenarnya enggak negatif, Pak. Saya keluar malam neng angkringan, itu namanya klitih. Klitih itu menjadi negatif gara-gara itu, Pak. Nganggo celurit, nganggo pedang, nganggo gear. Hebatnya apa to itu? Coba ya anak-anak madrasah nggak ada istilah klitih. Untuk apa coba? Kamu tangkap polisi nangis simbah-simbis. Kadang-kadang tuh banyak perilaku-perilaku sosial yang nggak mendidik, Pak. Kayak kampanye besok ini umpamanya. Orang kampanye belayar motor, kenal potnya belombongan, weng. Kupingnya sing duwe motor sumpeti kapuk, kan goblok. Sing kon ngrungokke sapa gitu loh. Kalau memang kamu belombong motor, mbok dinikmati dhewe. Lah iso kenal potnya MP3, ngrungokke nganggo headset. Mercon, tuku mercon gede-gede disumet dhuwur. Begitu disumet tinggal melayu. Lah kowe iki tuku mercon lak kudu mau menikmati suarane to. Malah mau tinggal lunga minggat nutupi kuping. Kan goblok. Makanya kemarin saya Ramadan membuat fatwa. Apa fatwa saya? Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Paham ra kowe? Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Iso picek matane ulama. Itu usaha saya, Le, Mas Sultan. Saya ada usaha. Ayo ini Mbak E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Perkenalkan, saya Stefani Salma Saliha. Stefanus. Stefani. Salma. Saliha. Oh, ini juara Indonesian Idol kemarin, Salma. Amin. Oh, amin. Kamu kelas berapa, Stef? Saya kelas 1 SMA. 1 SMA? Iya, iya, 1 man. 1 man. Man mana? Man 1. Man 1. 1 man apa man 1 tak ajar loh. Saya dari Man 1 Kulon Progo, sekarang kelas 1. Ih, suaranya empuk, kaya peyek. Cita-citanya Stefani pengen jadi apa? Cita-cita yang paling utama pengen jadi orang sukses, tapi untuk sekarang sepertinya mungkin ingin jadi guru deh. Oh, guru? Iya. Besok Sultan kamu mau balik punya istri guru. Saudara saya. Oh, saudaramu toh? Yaudah Ahmad Fairuz saja. Kalau kamu punya istri guru besok enak. Ya, kayak ibu. Oh, ibumu juga guru? Iya. Ah, berarti cocok kamu sama dia, sama-sama guru. Tapi kayaknya si Stefani sama Fairuz ini seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih, tapi gak pernah jadian. Apa pertanyaan Stefani? Baik, jadi untuk akhir-akhir ini kan Indonesia, khususnya Kulon Progo sedang gempar dengan adanya kebudayaan yang semakin marak. Jadi gimana cara nyukapin antara kebudayaan dengan keagamaan yang beda itunya? Apa sih levelnya, ajaran-ajarannya, sikap-sikapnya beda, itu cara kita menyikapinya yang bijak seperti contohnya apa ya? Yang soal budaya apa contohnya? Jadilan. Jadilan. Kenapa jadilannya? Endang, geling, tak ente, endang, geling. Itu kan kayak antara keagamaan dengan jadilan itu kan pasti beda ajarannya, beda itunya, dan itunya kan. Jadi saya jadi bingung gimana cara kita nyikapin yang bijak, apa kita juga harus mendukung itu dengan cara kita sendiri atau bagaimana? Kamu bingung? Iya. Aku juga. Jadi begini Stefani, saya mau tanya. Kamu tahu sejarah Gus Miftah pakai belangkon sampai hari ini? Saya itu pakai belangkon tahun 2006 ketika gempa bumi di Bantul bulan Mei 2006. Kamu umur berapa? Baru lahir. Waduh, Sultan
Baru lahir juga. Oh, rakati gempa bumi berarti. Jangan-jangan ben lahirmu pas gempa bumi. Orang wayang metu dier cenger. Saya dulu itu pakai belangkon ini tahun 2000. Wangi cok, ngarang mambu rupamu. Wangi ya. Ini belangkon saya ini semuanya mahal Pak. Pernah dibeli orang 100 juta, pernah dibeli orang 200 juta, pernah dibeli orang 900 juta. Semuanya saya sumbangkan untuk sosial. Terakhir rambut saya di Mekah haji tahun kemarin ditawar mau dibeli pengusaha dari Jakarta $100.000. Itu sama dengan 1,5 M. Nah ini rambut saya mau dibeli 1,5 M, tapi tidak saya kasih. Emangnya aku coba apaan? Sombong amat deh. Kenapa Mbak Stefani saya dulu pakai belangkon? Dulu gempa bumi di Bantul itu orang tidak bisa membedakan domain agama dengan budaya. Kemudian gempa bumi di Bantul itu dibanding-bandingkan dengan tsunami yang ada di Aceh sebelumnya 2004. Tsunami yang begitu besar di Aceh, ternyata masjid dan makam-makam wali itu tidak rusak sedikit pun. Sementara masjid di Bantul waktu itu banyak yang rusak. Maka banyak orang yang mengait-ngaitkan, ada apa? Ada yang nulis begini, itu salahnya orang-orang Bantul, ngelarung Nyi Roro Kidul itu berangkatnya dari masjid-masjid yang ada di Bantul. Saya ditanya, gimana Gus? Yo, wilayah budaya sama agama ini nggak usah dipertentangkan, tapi juga nggak usah mengintervensi antara satu dan yang lainnya. Karena saya meyakini perkembangan agama itu bisa berkembang dengan menggunakan faktor budaya. Tak kasih contoh dok, kamu pengen tahu cerita gamelan? Boyok kuloro tak ngadeg. Soalnya dari pagi juduk pak soalnya, dari bandara macam-macam. Kamu tahu? Dulu Wali Songo itu kalau membuat masjid itu biasanya di pinggir alun-alun. Contoh Masjid Demak. Pernah ke Demak kamu? Oh belum. Ke Demak. Atau Masjid Kasultanan Yogyakarta. Itu pinggir alun-alun. Kenapa bikin masjidnya di pinggir alun-alun? Karena wali ngerti kalau ada alun-alun biasanya banyak orangnya buat masjid. Orang dulu belum kenal masjid, supaya mereka mau masuk masjid caranya bagaimana? Dikasih gamelan. Makanya kalau kamu sekatenan, itu di masjid gede itu ada 2 gamelan yang terkenal. Satu Kiai Guntur Madu, nomor 2 Kiai Nogo Wilogo. Maka saya nggak bangga Pak dipanggil Kiai, karena gamelan saja juga Kiai. Bahkan di Solo, Kebo saja juga Kiai, Kiai Slamet. Makanya besok Sultan nggak usah dipanggil Kiai, nggak apa-apa. Ustaz, siapa tadi namanya? Sultanul Aulia. Oh, Sultan Agung. Sultan Agung. Pakai Agung nggak? Oh, Sultan Agung. Agungnya supirku kayak gede. Tapi kamu besok nggak usah gede-gede kayak supirku. Supirku namanya juga Sultan. Badannya besar. Kamu gitu aja. Karena cowok itu kalau badannya besar biasanya manuke cilik. Lah Ahmad Fairuz beda, awake cilik ya manuke cilik. Dikasih gamelan. Begitu gamelan ditabuh, orang-orang di alun-alun mendatangi gamelan. Orang dulu nggak ada yang pakai sandal, apalagi pakai sepatu, kakinya kotor. Kalau langsung masuk masjid, masjidnya kotor. Bagaimana cara Wali Songo mensiasatinya? Di depan masjid biasanya dikasih kolam kecil. Makanya kalau masjid-masjid lawas itu biasanya ada kolam kecil. Tujuannya apa? Sebelum masuk masjid kakinya nyemplung kolam, begitu mentah sikile resik. Kemudian di dalam ngerungokke orang nabuh gamelan. Kalau waktu itu diceramai langsung dengan Al-Quran, ambiar. Caranya bagaimana? Dibuatnya tembang dan lagu. Maka muncullah lagu Lir Ilir, Turi-turi putih, Seluku-seluku batok,
gundul-gundul pacul. Cah kene iki ngerti lagu-lagu ngono kuwi ra? Cah, kowe ngerti lagu Sluku-sluku Bathok apa ora? Mboten. Rupamu mboten iki lho. Madrasah ora ngerti iki lho. Sluku Bathok bathoke si Rama menyang Solo oleh payung sing bengoke banter tak dongake dadi wong sukses, sing ora bengok tak dongake melarat selawase. Ayo kampok ra ayo. Sluku Bathok bathoke si Rama menyang oleh payung. Ulangi, sluku si Rama menyang Solo oleh payung majentit wong mati ora obah yen obah medeni. Iki masalah yen obah medeni bocah, yen urip ayo ngibadah duwe terus mau pikir iki. Ulangi. Yen obah medeni bocah, yen urip ayo ngibadah. Majentit wong mati ora obah yen obah medeni, yen urip. Sluku Bathok itu sebenarnya lagu ngajari toharoh, nduk, bersuci. Makanya kalau kamu ngaji kitab fikih itu pasti rata-rata dimulai dari babut toharoh. Sluku Bathok itu dari bahasa Arab. Huslu batnaka, mandikanlah batinmu. Bathoke elu batnuhu la ilaha illallah. Batin yang bagus itu gumantil marang Allah. Si Rama menyang Solo. Si Rama dari bahasa Jawa. Si Ramo aduso menyang mangkat Solo sholat. Makanya kenapa Ahmad Fairuz kalau mau sholat harus bersih. Nguyuh ya cewek. Ora kaya kowe karo sultan malah dawa-dawa wantung. Malah nggih angka 8 barang. Cewek, aja mok tutul-tutulke tembok. Siksa kubur itu paling berat, salah satunya mergo wong nguyuh ora cewek. Saya itu pernah ke ibu saya di Lampung sana. Naik kapal feri, saya kencing Pak Kemenak di toilet. Ora ana banyu le. Kan aku wedi. Mosok tak tutul-tutulke kaya sultan. Masa tak obat abrit ke ya ora pantes. Tak enteni Mas Alit. Sampai 30 menit airnya nggak keluar. Aku kelingan ngesake seprit. Akhirnya aku cewek nganggo seprit akandan. Rasane tengkeranyas. Untung ora gelegeken. Ngono kuwi ketemu bojoku takon. Takon rubung semut mboten mbah matamu kuwi aku. Coba menggambarkan toharoh cukup nganggo lagu Sluku Bathok. Sekarang banyak fenomena pejabat korupsi. Dulu apa coba? Wali Songo bikin lagu, judulnya Gundul Pacul. Itu nasihat supaya pejabat tidak korupsi. Tentang kematian, nggak perlu baca ayat. Qul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah, ora tau ngaji saiki mesti.
Cukup nganggo lagu judule Turi-turi putih. Apa lora? Iso nabu apa ora tak ajar lho kowe. Turi putih ditandur, turi ditandur ning kebon agung, ana cleret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange. Musiknya dadi ulangi. Turi ditandur ning kebon agung, ana cleret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Wes Pak Kemenak minta kembang apa? Kembang kantil, manten anyar tiring bedil. Kembang kantil, manten anyar tiring bedil. Ana cleret tiba njundil, aku kaget cekelan kene. Jantung. Mbok ira kembange. Saiki kowe ngerti budaya ra? Kowe gawe syair siji mau, kembang apa njalukmu? Kembang bunga bangkai umpamane. Ternyata apa? Kalau dulu Wali Songo itu menjadikan budaya untuk fasilitas dan sarana mengembangkan agama. Maka sebenarnya budaya itu tidak bertentangan dengan agama. Omane jadilan, yo ora apa-apa. Mong pesan saya satu lah. Kalau waktunya sholat ya berhenti. Kadang-kadang jadilan duhur ora mandek, ngasar ora mandek, maghrib ora mandek. Kan ya lucu gitu loh. Diundang pengajian ra gelem mangkat kakean sambat, tanggane nanggap jadilan ra diundang mangkat. Padahal jadilan ki ngundang demit. Kok sing teko virus. Kok kula meleh? Oh, berarti baru kancane demit. Jadi boleh, budaya itu boleh. Tapi jangan sampai posisi budaya di atas agama. Yuk kamu terakhir virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Fairuz Baihaqi. Ahmad Fairuz Baihaqi. Oh, bocahnya neng kene tau saya Baihaqi saiki. Apa panggilnya Berus apa Ahmad apa Baik Hati? Fairuz mawon. Oh, Fairuz. Kelas berapa kamu, Rus? Kelas 8. Kelas 8. Cita-cita? Cita-cita semoga apa? Kok cita-cita kok lali loh? Diterima di STPDN. Oh. Dan menjadi atlet karate. Jadi apa? Atlet karate. Atlet karate. Kok kamu saya lihat sama Mbak itu wajahnya ada chemistry ya? Iya. Enggak kenal loh padahal, Pak. Nah nih, gue pengen jadi STPDN, pengen jadi camat. Ji, Pak. Oh, camat, Pak. Nah. Pertanyaannya apa, Rus? Apa yang perlu saya siapkan supaya bisa menjadi orang sukses? Yo karepmu wong menang. Aku dhewe takon aku. Yang perlu saya siapkan dari sekarang gitu loh, supaya kedepannya itu bisa lebih mudah dalam menjalani kehidupan gitu. Lah karepmu kepiye saiki tak takon aku? Pengenmu apa? Apa yang perlu saya persiapkan supaya menjadi orang sukses? Ya. Gini, ini sering tak ulang-ulang ya. Adik-adik
Kita sekarang berada di Gen Z. Kalau eranya itu era Society 5.0. Orang yang hidup di zaman sekarang dia harus memiliki 4 hal. Coba diingat-ingat, oh yang di belakang. Ini syarat orang bisa hidup sukses di era 5.0. 4C. C pertama, creativity. Kamu harus kreatif. C kedua, critical thinking. Kita harus punya otak yang kritis. C yang ketiga, communication. Kamu harus bisa menjaga bahasa komunikasi. Sekarang banyak orang pinter tapi nggak diterima. Kenapa? Nggak punya bahasa komunikasi yang bagus. C yang keempat, collaboration. Afdalul amali bil jamaah. Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super tim. Superman gue goblok, awake gede bajune es. Luwih goblok nganggo sempak ning jaba. Sing goblok sapa? Sing nonton. Nanti wong goblok ngopo ditonton. Creativity, critical thinking, communication, collaboration. Itu yang perlu kamu lakukan. Insya Allah kamu jadi orang sukses. Amin. Camat temon. Wow, amat virus baik hati. Wah, yes. Masing-masing 300.000. Wah, ya. Gus, sama kaos. Besok itu saya itu mau mewakili Kulon Progo di ajang O2SN Karate tingkat provinsi. Nah, saya mohon doanya Gus supaya besok bisa lancar dalam mengikuti lomba. Ya, tak moga-moga lawanmu dingelang kabeh. Amin. Ora. Mudah-mudahan kamu mendapatkan yang terbaik. Kamu atlet karate. Lah mau sak mene ya. Aja peragakan karate dhisik. Atlet tok. Ayo berdiri. Mau tak tambahi. Donga. Ayo tepuk tangan untuk virus. Kalau kamu butuh sasaran yang ditendang, Lid, pengen tendangi Lid. Ayo, ayo. Tepuk tangan. Sik. Kuwi mangke musike wong Faihung. Lagi wong Taichung iki. Apik ya, muga-muga sukses. Karena kamu atlet, kamu 300.000, kamu 500.000 sendiri. Ayo. Sultan. Calon dosen. Kamu tadi pengen jadi apa? Guru. Ya. Dikai kaos Mas Halid. Ini kaos dan acara hari ini dipersembahkan oleh Kamar Dagang Indonesia Kadin. Tepuk tangan untuk Kadin. Boleh berdiri fotonya? Monggo berdiri boleh foto. Setelah foto nanti kaos sama uangnya dikembalikan, monggo. Foto dulu. Nah, yes. Cocok. Ampun Mas. Yo, ya. Satu cewek, satu cowok lagi Mas Halid. Pinter Gus? Satu cewek, satu cowok lagi. Oke, satu cewek, satu cowok. Mas golek iki. Oke. Yang belakang juga boleh. Belakang, belakang. Nah, kamu Mbak yang berdiri. Satu, belakang, belakang. Mbak, belakang. Belakang ada belakang, belakang ada belakang. Cowok, cowok, cowok. Oke. Nama dari mana? Monggo, Dik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirfa Alivia Nurrahma dari Sekolah MTS Negeri 6 Kulon Progo. Cita-cita, panggilannya apa tadi namanya? Cita-cita saya ingin menjadi guru. Guru. Panggilannya siapa tadi? Mirfa. Miftah. Mirfa. Miftah.
Oh, Mirfa. Apa pertanyaannya Mbak Mirfa? Buka Google dulu. Bagaimana Islam memandang orang yang berpacaran? Apabila kita mengetahui teman kita pacaran, kita sudah mengingatkannya, tetapi teman itu tetap melakukan perbuatan zina. Oh, ayo weh, ayo weh, ayo. Siapakah itu? Effendi. Ora ya. Pertanyaannya, ada nggak pacaran dalam Islam? Dijawab. Tidak, nggak ada. Ajaran dalam Islam itu apa? Kalau kita seneng sama cewek, wala junaha alaikum fima arratum min khidbatin nisa'i au aknangtum fi anfusikum. Kalau kamu seneng dengan cewek, maka diperbolehkan untuk khidbah. Khidbah itu bukan pacaran, tapi lamaran. Makanya mbak-mbak, kalau ada cowok suka sama kamu, katakan sama cowokmu, Mas, kalau kamu mencintaiku, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Yang cowok juga begitu, kalau ketemu cewek cantik, non mati ketemu bak saja dibaca iklab. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya, ngono. Orang kok ngakune muslimah, senengane melumah karo Nggak boleh. Malah bengok toh ganjel toh. Tahu bulat digoreng dadaan cuwili regane 500-an kok. Mosok namu gede rasane enak model gratisan. Nggak boleh pacaran. Dinasihati dengan cara yang baik. Ngeyel antemi. Sowen. Ngeyel tonyo. Orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Iya. Nggak usah pacaran. Ingat quote-nya Gus Miftah. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap, bukan karena nafsu sesaat. Amin. Yang cowok juga begitu. Jika kamu rindu dengannya, jangan sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Oh, ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Gitu. Kamu gak usah pacaran, dijaga. Ya, ingat, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah. Tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Ayu mergo gincu kalah sahdu tinimbang ayu mergo banyu wudu. Wah, ora kaya raimu dipulasi ngene iki apa? Nduk, haram, gak boleh. Belajar sungguh-sungguh, gak usah pacaran. Nanti jodoh pasti datang. Gak usah galau. Kalau kamu dibully, dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry, bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dimiliki. Ya, kamu cuwilik menu cah iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Fakih Amiruddin dari MTS Negeri 6 Kulon Progo. Fikih apa? Fakih Amiruddin. Fakir Amiruddin. Fakih. Oh, Fakih. Wisnu Fakih Amiruddin. Wisnu wis NU. Alhamdulillah, ampun. Alhamdulillah, ampun. Pertanyaannya. Kelas piro? Kulo kelas 8. Kelas 8. Cita-cita. Cita-cita pengen jadi dokter. Copet? Dokter. Oh, dokter. Copet ajar. Tak takon, dokter iki pinter apa goblok? Nek goblok mboten sabet nambani ya. Goblok. Dokter iki goblok. Buktine apa? Saben wong teko ditakoni kan goblok. Oh, Bu Kapolres sakit apa? Takon ngono. Pak Dandim sakit apa? Dokter itu yang pinter cuma satu. Nek empun sekarat pripun? Hah?
Cangkeme iki pinter jawab lah sekarat pripun. Ya sing aku dokter iku sing sekarat piye tak idak pisan. Apa pertanyaanmu? Sekarat. Sapa kok sekarat? Sapa jenenge? Wisnu. Apa pertanyaannya? Pripun carane milah ilmu nek ten FYP TikTok niku kan onten ilmu niku bener napa salah? Oh, korban goyang pargo ya. Cuaks. Jal, kowe nggih kata-kata terus mburine cuak. Iso calon dokter kudu iso. Ayo. Mboten saged ya. Alah iso, rupamu calon dokter nggawe kata-kata terus mburine cuak. No. Pripun? Hele, kata-kata, Cuk. Ngelemen lho. Mburine cuak ngono. Cuak. Leh. Kata-kata dhisik. Kata-kata cuak. Contohnya ngene. Pacarane karo aku, rabine karo dekne. Cuak ngono lho. Baleni apa? Meskipun kita sejauh isya dan subuh, namun ternyata hati kita sedekat maghrib dan isya. Cuak! Dene iso. Rasa gawe sing aneh-aneh. Aku sing macari, kowe sing ngetengi. Cuak! Ayo pertanyaannya. Ra bahaya ta? Kamu nanya. Generasi TikTok dilawan. Ayo, kowe punya TikTok gak kamu? Punya TikTok gak? Punya. Followernya berapa? Alah telu gaya. Berapa followernya? 18. 18. Followernya 18. Sing komentar piro siji? Mboten enten. Apa pertanyaane? Pripun carane milah ilmu saking TikTok niku bener napa salah? Oh. Sing kadang-kadang sing FYP kan nggih. Bosok yo ya. Aku tahu bengi-bengi mulai ngaji jam 12 malam delok TikTok. Delalah FYP ono mbak-mbak pakai jilbab, bajunya dibuka, kotangnya dibuka, direkam. Hey guys, susuku gede guys. Mumet das kuno. Untung pakai kacamata hitam aku nu. Jadi pas mataku mendelik nggak kelihatan. Inilah pentingnya kenapa kebaikan itu harus diposting. Saya ulangi. Inilah pentingnya kenapa kebaikan itu harus diposting. Karena kalau orang nggak mau posting kebaikan, yang akan muncul sebagai FYP video TikTokmu itu rata-rata perbuatan dosa dan maksiat. Kamu bikin acara kayak gini, posting. Sedekah, posting. Ibadah, posting. Nanti dibilang pamer, Gus. Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Sesuatu yang ditampakkan belum tentu pamer selama dia bisa menjaga hati dan niatnya. Kalau orang bermaksiat saja diposting, kenapa kita berbuat baik tidak berani posting? Sedekah itu boleh di malam hari, boleh siang hari, boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Yang nggak boleh itu sembunyi-sembunyi, tidak sedekah terang-terangan, cangkeme cerewet. Itu nggak boleh. Jadi kalau kelihatannya jelek, kamu sortir. Nggak usah dilihat. Karena kan kalau Instagram, kalau kita nggak follow nggak lihat. Tapi kalau TikTok, selama FYP bisa dilihat. Makanya kalau kira-kira nggak tahu, kamu tanya sama guru. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang kok semua video kabeh mau delok, malah mau scrolli sing bening-bening tok. Kebaya merah. Maka ingat, gunakan waktumu sebaik mungkin. Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Berharga banget. Ya wis nyo 300.000. Enak men golek duit cah iki cah. Ya nduk. Pas ya duitku. Foto dulu yuk, dilihatin.
Ya udah. Yuk semuanya maju, kita selawatan, kita foto, bubar. Ayo maju. Berdiri aja, berdiri. Berdiri semuanya maju, nggak apa-apa. Sini Le. Maju aja apa? Maju aja. Bapak tamu undangan kesini, kita foto bareng.